Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya masih di rumah. Ini saya membawa alat peraga snack. Ada lapis, ada tahu bakso, dan ada makanan satu lagi. Saya teringat siang tadi ada anak-anak bermain di depan rumah saya. Mungkin ada kalau 5 sampai 7 anak-anak. Dan ternyata mereka membawa sangu masing-masing, disaku dan disembunyikan. Kemudian ketika mulai capek mereka lapar mau makan. Tetapi tentu saja mereka bingung. Kalau saya keluarkan nanti diminta yang lain. Nanti habis, saya hanya dapat sedikit. Maka mereka mulai menyingkir, kemudian mau makan sendiri. Ternyata anak yang lain juga seperti itu. Mereka juga membawa bekal sendiri, snack dari rumah. Dan yang lain juga sampai keringetan semua dan mereka lapar. Akhirnya satu orang mengatakan, kita kumpul di sini, ayo. Makanan dikumpulkan saja. Nah, ternyata begitu snack-snack itu dikumpulkan dan mereka sekitar 5-10 anak itu makan bersama dan mereka gembira melanjutkan permainannya lagi. Dan snacknya bisa dimakan bareng-bareng sampai kenyang. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini berbicara tentang Yesus yang melipat gandakan roti. Ada banyak orang di situ. 5.000 orang hanya laki-laki saja. Belum terhitung perempuan dan anak-anak. Soalnya zaman Yesus itu patriarkal budayanya. Jadi yang dihitung itu hanya laki-laki. Anak-anak dan wanita-wanita itu kadang tidak diperhatikan. Nah, ini memang budaya yang tentu saja tidak equal. Tetapi kenyataannya seperti itu. Maka yang dihitung hanya 5.000 laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Maka Yesus mengetes para murid. Kamu harus memberi mereka makan. Lalu ada yang bertanya, ini uang 200 dinar pun tidak cukup. Itu uang banyak 200 dinar. Karena mereka itu kan ribuan. Kalau laki-laki aja 5.000, istri dan anak-anak total bisa 15.000 lebih. Tetapi Andreas, saudara Simon, mengatakan, ini ada anak-anak yang membawa snack 5 roti jelai dan 2 ikan. Kemudian akhirnya Yesus meminta dan melipat gandakan roti-roti tadi. Suruh mereka duduk dan dibagi-bagi. Bayangkan berapa sisanya. 12 bakul penuh. Saudara-saudari yang terkasih, mungkin mukjizat itu terjadi. Salah satu tafsirnya adalah karena kesadaran orang banyak untuk berbagi. Jadi Yesus hanya mengarahkan dan akhirnya terjadilah mukjizat itu. Banyak orang seperti anak-anak yang bermain di rumah saya tadi berbagi. Kemudian yang tadinya ingin disembunyikan untuk dimakan sendiri dikeluarkan. Sehingga yang tidak membawa snack pun bisa makan. Dan mereka selesai dengan gembira. Memang makanan itu habis, tetapi dalam Injil sisa 12 bakul penuh. Saya yakin banyak orang yang mengerumuni Yesus itu membawa bekalnya masing-masing. Dan mereka juga makan bersama ketika Yesus meminta mengumpulkan bekal itu. Maka mukjizat itu sebetulnya menurut salah satu tafsir adalah mengubah pola pikir yang tadinya egois untuk saya sendiri, untuk keluarga saya, untuk anak saya, untuk kerabat saya. Akhirnya kemudian dibagi bersama-sama, dimakan bersama-sama. Dan begitu dikumpulkan ternyata malah sisa walaupun mereka sudah makan kenyang. Mungkin ada yang membawa bekal melebihi jumlah keluarganya sehingga mereka tidak bisa habis dengan bekal itu. Dibagi yang lain ada yang tidak bawa dan ternyata banyak yang membawa dan sisa penuh. Maka saudara-saudari yang terkasih, sebetulnya mukjizat itu menurut salah satu tafsir yaitu menggandakan roti itu simple.
Ketika orang yang tadinya egois ingin menggenggam semuanya untuk diri sendiri, ingin menggenggam semuanya untuk kerabatnya sendiri, untuk linknya sendiri, untuk kelompok-kelompoknya sendiri. Sekarang setelah berjumpa dengan Yesus, mencoba untuk berbagi, untuk memberikan bagi orang lain, untuk tidak nyeketem diri, membuka diri, mempunyai hati yang murah hati, dan kemudian akhirnya berbagi. Ketika dikumpulkan akhirnya bisa berlimpah-limpah, sisa 12 bakul penuh. Maka simbol ini kemudian dikenangkan. Banyak gambar-gambar di gereja, 5 roti dan 2 ikan. Itu dari mukjizat ini juga melambangkan ekaristi, dibagi-bagi supaya semua makan kenyang, semua selamat, semua mendapatkan hati yang semakin murah hati kepada orang lain. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita semakin murah hati kepada orang-orang yang membutuhkan. Mencoba melihat sekitar kita, apa yang bisa kita buat khususnya di masa pandemi ini untuk orang-orang di sekitar kita, untuk mereka yang menjadi korban COVID, untuk mereka yang sekarang tidak beruntung seberuntung kita semuanya. Mukjizat melipat gandakan roti pasti akan terjadi. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.